Sobat Rupiah, jumpa lagi di podcast Angkringan Bank Indonesia Jawa Tengah. Dan tentunya bersama kami Humas Bank Indonesia Jawa Tengah, ada saya Gita. Dan kita juga ajak Mbak Evita. Dan tentunya kita kali ini menghadirkan narasumber yang oke banget, pengawas sistem pembayaran. Yeay! Nah, sebenarnya hari ini kita ambil tema yang sedikit banyak itu timbul dari keresahan hati kita. Hari ini kita mau bahas pentingnya menjaga rahasia data pribadi. Nah, ini sebenarnya itu kita pilih tema ini karena resah nggak sih belakangan itu di WhatsApp viral banget berita yang kita ngeklik undangan pernikahan, terus kayak resi paket online shop, ternyata itu begitu kita klik tuh terus dia mendownload, ternyata itu aplikasi, dan aplikasi itu konon katanya bisa ngontrol HP kita dari jauh tanpa sepengetahuan kita. Dan yang lebih canggih lagi katanya aplikasi itu juga bisa take over SMS kita. Jadi kalau ada OTP yang masuk ke SMS itu juga dia bakal tahu gitu kan. Aduh, aku resah banget karena kayak kenapa kejahatan jadi canggih-canggih banget gitu kan ya. Makanya kita hari ini pengen membahas lebih dalam dan apa sih peran Bank Indonesia, terutama yang kaitannya nanti dengan transaksi mungkin di perbankan atau industri jasa keuangan lainnya ya di luar itu. Nah, karena keresahan itu kita sekarang sudah menghadirkan narasumber yang oke banget. Tapi sebelumnya kita lihat beritanya berikut ini. Direktorat Tindak Pidana Siber atau Ditipid Siber Barreskrim Polri berhasil mengungkap sindikat penipuan dengan modus modifikasi Android Package Kit atau APK dan link phishing. Jumlah korban 483 orang dengan kerugian ditaksir mencapai 12 miliar rupiah. Polisi telah mengumpulkan 29 laporan di Polda Jajaran terkait penipuan berkedok modifikasi APK. Modus operandi para pelaku kejahatan ini secara kolektif dengan peran berbeda-beda. Pelaku ada yang berperan membuat APK atau pengembangan dari APK, kemudian ada juga yang berperan sebagai pengumpul database calon korban, nasabah bank, pengguna ponsel yang memiliki aplikasi mobile banking. Tuh kan udah lihat kan, serem banget loh. Itu nggak usah orang tua atau lansia, saya aja yang anak millennials, itu bisa kena tuh jebakan kayak gitu. Gimana kalau menurut Mbak Evita? Jadi gini, melanjutkan yang kita cerita tadi. Jadi kalau kemarin itu sekali klik APK langsung masuk ke aplikasi yang dia bisa kayaknya mungkin mengcloning atau membajak data pribadi gitu kan. Nah, setelah data pribadi dibajak, terus tahu-tahu dia memproses penarikan rekening atau apalah gitu kan. Dan terus tahu-tahu duitnya habis gitu aja. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sama narasumber kita. Sekarang aku tanya Mas Putu, sebenarnya Mas Putu pernah nggak sih jadi korban? Kalau korban mah belum pernah ya pastinya. Dan mudah-mudahan sih nggak kita semua nggak pernah kena, karena itu kan apa ya? Menurut saya sesuatu hal yang kurang kita hati-hati, tapi dampaknya luar biasa kan. Oke, berarti selalu hati-hati lah ya Mas Putu. Selalu hati-hati. Boleh dong diceritain gimana sih caranya biar hati-hati? Yang pastinya itu kita jangan tergiur pastinya ya, apa ya, nanti ada informasi yang tidak kita kenal meminta apa ya, kita selalu waspada lah, jangan langsung dipencet atau diklik yang nantinya jadi masalah buat kita. Yang pasti sih waspada ya, maksudnya itu jangan sampai karena keingintahuan kita terhadap informasi yang memang belum kita pahami lah, jangan nanti sampai implikasinya ya tadi seperti yang Mbak Evita bilang, ada info APK atau undangan, kita tanpa tahu klik langsung bisa nyedot semuanya istilahnya. Oke, boleh cerita sedikit dong modusnya supaya para pendengar di podcast kita tuh tahu dan hati-hati, kira-kira aplikasi yang kayak apa yang mesti diwaspadain, karena kan ya sekarang memang serba digital ya, jadi kalau undangan pun biar ngirit ya kan, jadi mereka kirim soft file. Kalau modus sebenarnya kan di era digital ini kan beraneka ragam ya, itu ada berbagai jenisnya, ada social engineering gitu kan, itu ada yang memang lewatnya phishing atau apa, kemudian ada juga yang ada melewati malware, dan ada juga yang memang sekarang itu namanya itu SIM swap ya, jadi kayak
digandakan gitu ya SIM-nya kartunya ya. kita emang dibajak ya istilahnya sama orang. Itu juga modusnya kan nanti macam-macam. Mereka tarik data dulu, si fraudsternya namanya itu dia akan mencoba menyampaikan kayak tadi ada aplikasi ke kita, kemudian kita coba kalau sudah berhasil masuk nanti dia akan mencoba masuk lebih dalam lagi tuh untuk dapat menyedotnya istilahnya. Mas sebentar, ini kan kalau tadi phishing terus malware, kita taunya malware gitu kan. Jadi kan kalau malware kita nggak tahu, makanya tolong dijelasin dulu dong itu kayak apa, phishing tuh kayak apa, maksudnya biar ya sedikit aja kita tahu bahwa oh phishing tuh yang kayak gitu, malware tuh yang kayak gitu, yang swab tuh yang kayak apa gitu kan. Ya, jadi mungkin kalau kayak phishing itu kan dia jenis apa namanya? Kita berusaha dikasih melalui Link. SMS atau WA atau email tuh berupa link yang nanti kita masuk. Kalau kita klik Kita nanti masuk ke apa namanya? dia web. semacam bisa men-take over. Benar. Ya itu semacam trap gitulah ya. Jadi kalau kita klik nanti kan kita bisa masuk ke halaman web yang memang si fraudsternya Web palsu, itu mengarahkan ke sana. Tujuannya untuk nanti di sana kan dibuatkan untuk masuk user ID atau apa sehingga data kita sudah mulai Dia curi pelan-pelan dari dicuri. situ. Benar. Oke. Kalau sebenarnya data pribadi itu yang kayak apa sih? Karena kan udah biasa ya kalau dulu zaman mungkin nggak tahu ada yang ngalamin apa enggak. Kan ada buku gitu kan, nulis nama, alamat, tempat tanggal lahir, kesan, pesan. Nah itu Makanan favorit, minuman favorit gitu kan. Iya, terus iya, cita-cita gitu kan, apakah itu yang harus dijaga atau gimana gitu kan? Ya sebenarnya data pribadi yang harus dijaga tuh yang apa aja sih sebenarnya? Kita kan sekarang sesimpel masuk kafe aja ditanya kan nama lengkap, alamat dan nomor telepon atau enggak at least nama sama nomor telepon gitu. Apakah itu termasuk data pribadi atau yang seperti apa? Jadi kalau data pribadi itu kan memang semua data yang milik kita ya. Kalau kita memang diatur seperti diatur di undang-undang itu kan memang ada data umum dari kita sendiri, misalkan nama, nomor tempat tanggal lahir, itu kan termasuk data yang umum. Kemudian data spesifik itu kan meliputi kita itu ada punya mungkin user ID atau PIN atau nomor NPWP juga kan itu juga masuk dalam data pribadi ya. Tapi kalau khusus di kita di sini kan ngomongin masalah perlindungan konsumen istilahnya yang nanti notabene hubungannya ke Data pribadi kebocoran itu ya. Arahnya ke transaksi finansial istilahnya gitu kan. Berarti yang data-data kita itu yang sudah termasuk meliputi pribadi pasti nama lengkap, kemudian tanggal lahir, kemudian juga NIK, nomor induk, nomor KTP lah istilahnya. Nomor induk kependudukan. Ya. Kemudian ada Saya bantu juga nggak apa, Mas? Kenapa? Iya saya bantu nggak. Soalnya takut ada yang sneak. Iya betul. Dan yang terakhir biasanya kalau kita registrasi di suatu lembaga ya kan pasti khususnya lembaga finansial pasti mintanya ibu kandung untuk verifikasi. Itu juga termasuk data yang pribadi dan rahasia sebenarnya. Iya, tapi sebenarnya rentan sekali sih ya karena ya dari banyak hal kita kan pasti memang pakai data pribadi ya, daftar sekolah, sekarang apalagi semuanya online, scan KTP, akta apa diupload, jadi memang ya secara risiko memang dengan majunya teknologi juga risiko itu kan bertambah gitu ya kan. Jadi memang kayaknya akhirnya kita akan bertumpu pada ya kita harus teredukasi untuk tidak ceroboh gitu kan. Berarti kalau misalkan kita ke kafe, silakan diisi atas nama siapa, nomor teleponnya berapa, skip aja boleh kan gitu. Gita Suryahandari nomor teleponnya enggak gitu. Nggak dapat poin harusnya, mungkin nggak dapat poin, tapi Poin. sebenarnya kan tadi di ketentuan yang baru itu kan saya baca-baca katanya itu termasuk data pribadi itu hak asasi manusia gitu. Jadi artinya kita punya rights lah, kita punya hak untuk kalau kita nggak mau kasih tahu, kecuali untuk kepentingan yang memang kita wajib ya diatur negara gitu. Jadi kalau untuk data pribadi misalnya untuk hal-hal yang memang tidak ada hubungannya, misalnya kayak tadi tuh ke kafe kan sebenarnya nggak butuh keperluan nggak ada urgensinya gitu kan. Jadi kita sebenarnya mending nggak usah dulu. Mengurangi exposure lah ya, jangan sampai tercacar di mana. Kecuali memang dia misalkan nanti ada hubungannya dengan kita ya itu kayak aja, mungkin guru sekolah gitu kan, ibunda nomor teleponnya berapa, nggak ada rahasia gitu kan, nggak bisa gitu ya pasti kita harus ngukur urgensinya masing-masing ya. Cuman justru itu challenge yang paling susah sih menurut aku. Jadi untuk menumbuhkan awareness dari
orang-orang, karena tidak semua orang paham. Apalagi kayak ibu saya gitu kan, sama bapak saya udah 60 tahun, kalau dapat kayak APK gitu kayak ini apa ya dek gitu kan, lihatnya aja udah susah gitu, di zoom gitu terus kayak langsung digini-gini gitu kan. Jadi memang sangat rawan sebelum dibaca. Iya, jadi kayak ini apa ini gitu. Jadi tapi nggak orang tua doang sih gitu. Maksudnya kalau misalnya anak muda pun, kalau misalnya ini nanti kalau misalnya udah melengkapi data, nanti kita kasih goodie bag, terus nanti dapat promo gitu. Hari ulang tahun gitu kan, mau nggak mau ngasih juga kan. Nah, jadi ya itu kitanya bener-bener harus waspada sebenarnya zaman sekarang gitu ya. Maksudnya bener-bener dijaga, misalnya kayak tadi mana yang memang kita perlu kasih data pribadi, mana yang enggak. Iya. Seenggaknya kalau misalkan nggak ngasih nomor HP, siapa tahu kita nggak jadi korban gitu. Siapa tahu karena WA kita nggak tersebar di mana-mana, kita jadi kemungkinan lebih kecil untuk DWA APK itu kan gitu kan gitu. Terus kalau misalnya kita udah terlanjur ya, misalnya terlanjur nggak klik gitu kan, walaupun sebenarnya ya kadang-kadang tanpa sadar ya karena penasaran. Ada nggak sih tanda-tanda yang bahwa aduh udah kena bajak nih data-datanya gitu, ada nggak? Kalau selama yang kita di sini tangani ya, maksudnya proses itu biasanya yang kita tahu itu pasti akan melewati proses verifikasi biasanya. Verifikasi ya yang tadi berupa ada informasi OTP masuk ke kita untuk minta OTP atau juga zaman sekarang itu kan misalnya kayak aplikasi kita juga ke cloning lah istilahnya tadi kan, misalnya Anda masuk ke perangkat yang lain. Ada peringatan ya bahwa ada perangkat lain yang mencoba masuk. Nah itu kan tanda-tanda, cuma kan mungkin itu kita juga apalagi kalau zaman sekarang kita informasinya banyak, kalau kayak itu kan lewat OTP misalnya SMS, kayak kita juga jarang baca. Nah kalau emang jarang baca SMS ada OTP ya sebenarnya bagus ya, karena kita nggak akan membaca nomor 4 angka itu gitu kan. Kalau data pribadi ini kalau kaitannya dengan tugas BI sendiri itu mungkin lebih ke perbankan lah ya berarti ya, maksudnya untuk BI sendiri ada nggak sih mitigasi resikonya gitu ke perbankan misalnya untuk lebih menjaga data nasabahnya, karena kan kita tahu data kita di perbankan pasti banyak ya gitu. Dari BI kira-kira gimana tuh? Itu Bank Indonesia sendiri itu kan merupakan otoritas regulator ya. Regulator itu dari penyelenggara perbankan maupun yang non bank. Untuk sistem pembayaran ya? Ya khususnya di sistem pembayaran. Nah di sini Bank Indonesia kan sudah melakukan penguatan dalam kebijakannya. Itu dalam Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan Bank Indonesia terkait dengan penyedia jasa pembayaran yang di dalamnya mengatur. Jadi semua penyelenggara jasa penyedia jasa pembayaran itu wajib menerapkan manajemen risiko dan juga menerapkan aturan-aturan terkait dengan prinsip perlindungan konsumen. Nah itu dari sisi penyelenggaranya kita atur sampai sejauh itu. Selain itu juga BI juga mengeluarkan ketentuan terkait dengan perlindungan konsumen. Nah di mana itu juga diatur tuh. Jadi penyelenggara bagaimana menjaga kerahasiaan data nasabah, kemudian bagaimana keamanan dari sistem informasi, kemudian ada juga nih bagaimana penanganan dari kalau ada aduan dari masyarakat. Jadi kita atur sampai detail terkait dengan perlindungan konsumen. Boleh dong dikasih tahu misalnya ada pengaduan nasabah tuh biasanya perbankan tuh ngapain aja, terus masyarakat tuh punya hak apa aja? Jadi kalau di ketentuan yang kita atur ke penyedia itu, jadi apabila ada konsumen yang memang dianya merasa ada transaksi yang nggak benar, gitu kan? Gitu ya. Jadi di konsumen itu wajib melapor dulu nih ke banknya ya, ke bank atau penyedia jasa lainnya itu, dan di sana kita kasih waktu SLA. Apa tuh SLA? SLA ya, itu Service Level Agreement, jadi batas waktu penyelesaiannya. Batas waktu penyelesaian ya itu 20 hari kerja kalau salah. Jadi di sana si penyelenggaranya wajib menyelesaikan. Nah, apabila nanti ternyata tidak puas, maka si penyedia setelah penyedianya itu memberikan jawaban resmi dan ke konsumennya itu ya, ke nasabahnya itu, dan si konsumen belum terima, nah itu konsumen boleh mengadu ke Bank Indonesia. Karena banyak loh, sampai tadi pagi aja saya ditelepon sama ada rekan lembaga lah ya yang
ini kenapa saya transaksi kartu kredit dikenakan surcharge gitu ya, padahal ini untuk belanja kartu kredit lembaga gitu ya. Ini kira-kira seperti apa ini? Padahal kan surcharge itu sudah tidak dibolehkan oleh BI gitu. Saya mau ngadu ke Bank Indonesia gitu. Jadi terus saya baru tahu juga begitu tanya ke teman-teman sistem pembayaran, ternyata untuk pengaduan harus ke banknya dulu. Jadi yang mengenakan surcharge misalkan bank A, dia harus ke bank A dulu ya. Nanti kalau ternyata dari bank A-nya sudah diselesaikan dengan baik, oh ini surcharge-nya dikembalikan, bisa diklaim nih biaya surcharge-nya saya kembalikan gitu. Ya berarti dia nggak perlu sampai ke BI kan gitu ya. Benar. Tapi andai kata banknya nggak bisa surcharge-nya pokoknya itu boleh kok gitu, misalkan bandel gitu, baru dia banding ke BI gitu ya. Tapi sebelum itu, kalaupun ada masyarakat atau konsumen itu yang memang belum ngerti nih kemana larinya atau belum tahu informasi, itu boleh datang ke kita, nanti kita akan berikan kasih penerangan ya. Penerangan. Ini nanti mekanismenya Jelasin bagaimana? Ya. PLN itu. Beda ya, beda. Bingung saya langsung. Jadi kami akan memberikan penjelasan terkait dengan tata caranya, kasusnya, kemudian tata caranya dan apa yang harus dilakukan dan kemana. Itu bisa kita akan di kita tuh ada namanya konsultasi ya untuk para konsumen istilahnya. Sehingga nanti masyarakat itu dia bisa nggak ngambang lah ini harus kemana. Iya. Jadi emang di BI pun mengakomodir, tapi juga ada tata caranya ya. Nggak langsung semua mengadu ke BI, karena again tetap yang akan menyelesaikan masalahnya kan industrinya dulu kan gitu ya. BI itu kan pengawas mengawasi gitu ya. Nanti setelah konsultasi berarti mungkin akan dipertemukan antara banknya terus konsumennya di BI gitu. Ya, nanti kalau memang dari ternyata mereka ada muncul ketidakpuasan lagi setelah ada surat resmi dari perbankan atau penyedia lainnya, dan nanti bisa kita itu naikkan ke fasilitasi namanya. Jadi kita akan mempertemukan antara si penyelenggara dan konsumen. Oke, tapi tetap biasanya di ranah fasilitasi tersebut itu pihak BI hanya memfasilitasi saja, atau ada kayak menegurnya nih, bang ini harusnya sesuai dengan ketentuannya, kamu harusnya seperti ini loh gitu, ada gitunya. Nah, sebelum proses fasilitasi itu biasanya kan bank akan menjawab ya, dia akan melakukan investigasi segala macam, sehingga di sana nanti dari kita akan minta banknya untuk memaparkan hasil investigasinya, konsumen akan memaparkan hasil aduannya, sehingga nanti di sini akan kayak musyawarah mufakat jadinya kan, sana ketemunya bagaimana. Oke, jadi pada intinya langsung ke kesimpulan aja kali ya. Udah diaba-aba sama produser. Jadi pada intinya jangan ngasih data sembarangan. Benar. Kepada misalnya kita mau ngasih data pun kita mesti memastikan bahwa data itu memang dibutuhkan mereka, pasti ada hubungannya sama keperluan misalnya pembukaan rekening, dan memastikan bahwa mereka pun menjaga kerahasiaannya. Terus selalu berhati-hati dan waspada juga, karena kalau semakin canggih kan juga semakin terbuka lah proses pembukaan datanya. Terus tidak membagi OTP kepada orang lain. Itu yang paling penting ya. Mungkin nambahin satu kali ya. Jadi kayak makin ke depan, makin teknologi makin maju, akan ada cara-cara kejahatan yang akan makin canggih. Yang mungkin kita nggak kebayang sekarang gitu. Bahkan APK ini menurut aku sudah sangat bahaya sih, karena itu orang nggak, itu tadi kata Mbak Evita ya, nggak usah orang tua, lalai dikit aja kepencet gitu. Jadi memang akhirnya bentengnya itu yang utama ada di diri kita sendiri untuk mengupdate informasi, untuk adaptif juga sama teknologi. Jadi kalau kita pakai teknologi itu ya jangan cuma pakai teknologinya aja, tapi kita juga harus tahu konsekuensinya. Benar. Sehingga kita aware. Jadi jangan cari senangnya aja, cuman kita juga harus lihat ini resikonya apa, jadi kita bisa lebih hati-hati gitu ya Mas Putu ya. Makanya itu kita tuh sebenarnya ada tagline itu, namanya datamu rahasiamu, sehingga masyarakat juga ngerti mana sih yang tadi yang dijelaskan, mana yang boleh di-share, mana yang nggak boleh di-share. Kemudian jangan tergiur lah, kemudian waspada dengan hal-hal yang memang kita tuh belum tahu istilahnya.
Iya benar-benar. Satu lagi, ini agak menarik loh. Katanya HP aja sekarang bisa nguping kita kan. Jadi kalau kita kerasa nggak sih kalau kita ngomongin saya lagi pengen beli lilin nih, rumah saya mati lampu. Nggak lama iklan lilin keluar di HP gitu kan. Sekarang kan zaman sekarang gitu ya, kita kayak dibaca pikirannya gitu. Konon katanya, saya sih belum tahu ya, cuman katanya si teknologi AI ini juga bisa dia menyerap apa yang kita katakan gitu. Ya saya aja sering kok kalau ngomong pakai WhatsApp di mobil, ketiknya tuh pakai voice note. Jadi kayak oke, saya mau sampai, dia langsung ngetik saya mau sampai gitu. Jadi kan ini sebenarnya ya gadget itu suatu hal yang ya itulah bermata dua ya, di sisi lain memberi kemudahan tapi juga resiko tuh sangat terbuka besar di sini. Jadi memang lagi-lagi kita yang harus aware juga sih gitu. Dan tentunya nggak cuma kita sebagai pengguna ya, pemerintah, terus kayak tadi BI, industri itu juga harus sama-sama aware. Berarti nggak cuma dinding yang punya telinga. Betul, kita juga harus punya dinding. Berarti HP juga punya telinga. Iya betul ya. Dia juga suka menguping. Nah iya kan, bahaya. Udah, kita tutup aja podcast kali ini. Kayaknya nanti kepanjangan durasi ya. Iya durasi. Keburu gorengannya. Ada. Udah dipanjang dari tadi gorengannya soalnya. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Beli Putu Sama. untuk sharingnya. Nanti ditunggu misalnya kami tiba-tiba pengen bahas yang lainnya. Kan tadi kan sebenarnya nggak cuma data pribadi aja kan. Perlindungan Modus-modusnya itu konsumen, kayaknya macam-macam juga. Ini kan baru teknologi ya. Maksudnya apa sih yang harus kita jaga selain data pribadi? Sebenarnya kan ada yang lainnya. Oke. Jangan lupa untuk para pendengar setia untuk subscribe dan follow semua media sosialnya BI Jateng. Ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada Facebook. Nah itu like dan komen. Pantun sedikit boleh Bapak? Ya Pak? Boleh. Mana nih? Nasi bungkus lauk teri. Cakep. Banyak. Cakep. Belum. Kepedesan jadi susah senyum. Cakep. Selesai sudah podcast hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Yeay.